Shalom, selamat pagi teman-teman yang ada di dalam grup Yasti. Di sini saya akan menceritakan tentang cinta kasih Tuhan yang telah saya rasakan selama hidup saya. Perkenalkan ya, nama saya Veronica. Saya mengalami disabilitas sejak umur 0 tahun. Jadi sejak bayi saya sudah menderita penyandang disabilitas. Saya memiliki lebih dari satu disabilitas. Jadi selain tunanetra, saya juga mengalami ketidaksempurnaan dalam anggota tubuh saya, yaitu di bagian jari-jari tangan dan kaki. Nah, itu juga terjadi, saya rasakan dari bayi juga. Waktu itu penyebabnya adalah karena ibu saya terlalu banyak mengkonsumsi obat. Jadi dia sebenarnya belum siap untuk menerima kehamilan yang kedua. Dia masih kepingin mempunyai satu anak gitu loh. Nah, untuk itu dia berusaha menggugurkan kandungan yang dikandungnya. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan selalu menjaga dan membiarkan kandungan itu bertumbuh besar, sehingga pada saat 9 bulan terlahirlah saya ke dunia. Nah, sejak itu orang tua saya sangat depresi ya ketika melihat bayinya terlahir tidak sempurna. Di tengah-tengah kehadiran saya, ya biasa ya, mereka sempat merasa kecewa, merasa malu. Bahkan keduanya itu saling menyalahkan satu sama lain. Singkat cerita, akhirnya ayah saya mendatangi beberapa gereja untuk mencari donatur supaya saya bisa dioperasi lah untuk kesempurnaan ya, supaya kan tadinya kan saya, waduh, kalau Anda bisa tahu ya, saya tidak berbentuk manusia utuh gitu loh. Jadi di bagian wajah saya itu rusak karena akibat obat. Jadi saya juga nggak tahu seperti apa bentuknya, karena dari pihak keluarga tidak mau menceritakannya secara gamblang. Lalu usia bertambah dan kami pun akhirnya menerima berkat-berkat itu untuk pembiayaan saya. Kemudian saya perlahan-lahan mulai menjalani beberapa rangkaian operasi untuk penyempurnaan pada bagian wajah saya. Nah, setelah itu akhirnya saya bertumbuh menjadi anak yang harus mendapatkan pendidikan sekolah. Itu juga lagi-lagi orang tua saya sulit bagaimana ya anak saya bisa sekolah dengan kondisi yang begini. Lalu orang tua saya menghubungi beberapa temannya untuk membantu mencarikan sekolah yang bisa menerima
keberadaan saya gitu. Terus singkat cerita saya di sana bersekolah. Saya masuk sekolah umur 8 tahun dan selesai sekolah umur 16 tahun. Jadi saya hanya 8 tahun sekolah di sana gitu. Kemudian setelah berhenti sekolah, saya bingung nih. Aduh, saya harus kerja apa ya? Saya kan nggak bisa apa-apa nih, artinya nggak bisa kerja seperti orang-orang gitu kan. Karena dengan pendidikan yang minim, kerja apa gitu kan. Akhirnya seiring waktu berjalan, ada seorang teman yang dia punya usaha telur asin gitu ya. Lalu saya diajak kerja sama tuh dengan dia. Nah, setelah itu saya mulai membantu teman saya ini untuk berdagang telur asin. Waktu itu dari pihak sekolah meminjamkan tempat agar saya dan teman-teman bisa berwirausaha gitu loh. Karena kan mereka juga menyadari bahwa mereka juga berhak untuk belajar mencari uang. Nah, singkat cerita, program itu terus berjalan. Kami bekerja sama dengan teman yang memiliki usaha itu sampai akhirnya kami bisa mandiri tanpa harus bersama dengan teman saya. Kemudian tahun 2000 saya dan Suroso mulai coba-coba buka usaha, yaitu menjual telur asin dan beberapa jenis kelontong ya, seperti beras, minyak goreng, Indomie, dan lain-lain. Nah, itu kami jalani sampai kami akan menikah. Kira-kira dari tahun 2000 sampai 2004. Karena kan kami menikah 2004 ya. Nah, setelah itu kami menikah dan puji Tuhan, di saat kami akan menikah, kami sudah memiliki tabungan. Dan tabungan itu kami gunakan untuk pembiayaan pernikahan kami dan biaya kehidupan kami di kemudian hari. Jadi kami menikah waktu itu tidak besar-besaran ya. Artinya menikah secara sederhana. Yang penting dari pihak keluarga tahu dan teman-teman terdekat sajalah yang kami undang gitu kan. Nah, dari situ saya berdua sangat bangga sekali karena dari perjalanan yang panjang Tuhan selalu memberi berkat-Nya dan selalu mencukupkan segala yang saya perlukan. Dia tidak pernah lalai dan meninggalkan saya bersama dengan suami. Akhirnya kami menikah dan selalu mendapat berkat yang tak terhingga oleh Tuhan. Jadi kami akhirnya ya sampai sekarang bisa membantu membiayai keponakan saya untuk sekolah. Jadi selama kami menikah, kami juga sempat memiliki tabungan sejumlah 50 juta. Nah, yang tragisnya lagi, pada saat COVID, terpaksa tabungan itu saya kuras tuh untuk biaya makan. Ya, dan di situ kami mulai goyah tuh
iman kami agak sedikit terguncang karena semua semua pekerjaan hambat kan karena adanya COVID. Lalu kami berdoa dan terus berdoa semoga COVID itu berakhir. Akhirnya singkat cerita, di tengah-tengah COVID-19 lagi-lagi Tuhan memberi berkat pada kami, berkat jasmani maupun berkat rohani. Jadi kami selalu diberi motivasi oleh orang-orang agar kami bisa tabah dalam menjalani hidup ini. Dari situ akhirnya kami mulai bangkit dan coba untuk mencari sumber penghasilan lain gitu. Dari situlah kami merasakan bahwa Tuhan maha baik, maha besar, dan mau memberi cinta kasihnya kepada kami berdua. Dan kami pun juga tidak lupa ya kepada teman-teman yang sudah mau memberi semangat buat saya, terutama ya dalam keadaan saya yang seperti ini. Mereka selalu memberi support agar saya tetap tabah dan jangan menyerah dalam menghadapi hidup ini gitu loh. Dan itulah yang saya rasakan sampai sekarang. Terima kasih. Inilah kesaksian saya yang sederhana. Semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman kami. Terima kasih. Selamat pagi.